Demam tinggi, masuk angin, perut kosong dan dehidrasi itulah masalah yang dialami oleh Hana saat ini. Tapi dia sudah ditangani oleh dokter. Keringat dingin mulai terpancar dari sekujur tubuhnya dan perlahan dia sudah mulai tersadar tapi tubuhnya benar-benar lemas. Sayup Hana mendengar tetesan cairan infus yang mengaliri tubuhnya melewati selang yang tertancap di punggung tangan. Mata Hana juga mulai samar-samar menangkap objek di sekitarnya. Dia terbaring di balik tirai hijau di sisi kanan dan kirinya tapi matanya langsung melek seketika saat menangkap sosok Zaki sedang berdiri mengawasi dirinya berdiri di ujung berangkar. Abang yang semalam, gumam Hana dan hatinya jadi berdebar-debar. Zaki menatap Hana dengan tatapan mata yang dingin. Tidak apa maksudnya, apakah kasihan? Atau kesal? Atau masih menganggap Hana sebagai orang stres? Kok tiba-tiba saya ada di sini? Dan kenapa ada abang? Kalau nggak salah, abang ini yang nolongin saya semalam, kan? Tanya Hana pelan. Ya. Kok bisa? Kamu menggigil kedinginan di musola dekat pasar. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ketemu sama kamu lagi. Nada bicara Zaki agak ketus. Hana tersenyum tersipu. Mungkin karena kita berjodoh, selorohnya lalu mesam-mesem sendiri. Zaki langsung menajamkan tatapan matanya. Benar-benar cewek aneh, cibir Zaki dalam hati. Penampilan Hana yang berkerudung santun tidak sejalan dengan sikapnya yang agak tengil. Padahal baru 2 kali bertemu dengan Zaki, tapi sudah berani bercanda garing dengan lelaki dingin itu. Padahal Hana hanya sedang mencoba mencari perlindungan. Sejak melihat aksi tangguh Zaki, Hana langsung yakin kalau yang dia butuhkan di dunia ini adalah sosok yang seperti Zaki. Tapi, makasih banyak ya bang. Saya cuma bercanda kok, semoga aja nanti saya nggak ngerepotin abang lagi. Kalau ada kesempatan yang lebih manis, saya akan ganti biaya pengobatan saya ini. Ucap Hana berubah sedikit bijak. Hana sadar kalau dirinya tak bisa menghibur diri sendiri terus-menerus. Hana sadar selain kepada Allah, dia tak bisa menggantungkan harapan pada sesama makhluk. Tanggapan Zaki masih sama, dingin. Entah apa yang ada di pikiran lelaki 27 tahun itu. Setelah dari sini kamu mau kemana? Tanya Zaki cukup mengejutkan Hana. Akhirnya Zaki bertanya yang bermuatan empati. Belum tahu, bang. Mungkin mau cari kerja yang nyediain mes aja. Biar nggak usah repot-repot lagi nyari rumah kontrakan, jawab Hana tak yakin. Kenapa nggak pulang ke rumah aja sih? Apa kehidupan kamu memang sedramatis ini? Masalah itu harus diselesaikan, bukannya dihindari. Semua orang juga menganggap begitu. Mereka menganggap saya terlalu mendramatisir nasib saya sendiri. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan pendapat kalian. Hana kesal. Hana memang paling sebal kalau dianggap terlalu dramatis dalam menghadapi masalah peliknya saat ini. Zaki ingin mengabaikan, tapi entah kenapa nurani menahan dirinya untuk pergi tanpa mempedulikan Hana. Apalagi Zaki menyaksikan sendiri bagaimana Hana berlari tak karuan menghindari kakak tiri dan kedua orang bodyguard. Kenapa masih diam di sini? Pulang saja bang. Terima kasih karena sudah membantu saya 2 kali, ujar Hana karena Zaki masih tetap pada posisinya. Saya akan tunggu sampai cairan infusnya habis, jawab Zaki. Terus, saya akan antarkan kamu ke rumah kamu. Kenapa sih kamu nggak ngerti-ngerti bang? Saya nggak mau dan nggak akan pulang lagi ke rumah itu. Tegas Hana kesal. Saya akan menemui keluarga kamu, ucap Zaki. Dan perkataannya masih seperti sebuah teka-teki. Mau ngapain? Mau nyuruh keluarga saya buat masung saya di rumah biar nggak berkeliaran, begitu?
Apa kamu masih menganggap saya sebagai orang stres? Hana masih sewot. Saya akan minta izin buat bawa kamu keluar dari rumah itu. Hana tercekat. Minta izin buat membawa Hana keluar dari rumah? Apa maksudnya? Saya nggak mau kalau nanti tiba-tiba saya dituntut dengan tuduhan menculik anak orang. Jadi, kalau kamu mau tinggal sama saya harus mendapat izin dari keluarga kamu. Dan Zaki menjelaskannya cukup gamblang sehingga Hana semakin terpukau dengan itu. Jadi, abang mau bantu saya? Tanya Hana agak tak yakin. Ya. Abang mau melindungi saya? Ya. Jadi, abang mau menghalalkan saya? Hana terus mencicil pertanyaannya sehingga Zaki jadi kesal lagi. Iya, saya cuma kasihan sama kamu. Bukan karena saya suka sama kamu. Garis bawahi itu, tegas Zaki. Hana ingin meledak rasanya. Lelaki heroik dan gagah perkasa itu akhirnya sudi menjadi pelindung seperti yang ia harapkan. Ya Allah, apa aku sedang bermimpi? Atau lagi berdelusi? Hana malah nyebut dan takut kalau ini hanya mimpi. Zaki mendengus membuang nafas kasar dan entah bagaimana hidupnya saat nanti ia kedatangan sesosok gadis aneh seperti Hana. Tapi Zaki sudah terlanjur memutuskan. Satu lagi, kata Zaki menyela kesenangan Hana. Iya, apa bang? Hanya pernikahan siri, tegas Zaki. Iya, nggak apa-apa bang. Kalaupun nanti abang mau menikahi perempuan lain secara resmi saya rela kok. Zaki tersenyum sinis. Perempuan bodoh. Cibirnya pelan. Zaki menganggap Hana bodoh karena mau dinikahi secara siri hanya untuk menghindari masalah. Nggak apa-apa, menurut saya lebih bodoh lagi kalau saya menumbalkan diri saya sebagai alat penebus hutang untuk keluarga tiri saya. Dalih Hana. Jadi, kalau suatu hari nanti saya menemukan cinta sejati saya, kamu rela turun tahta jadi istri simpanan? Tanya Zaki masih dengan nada yang teramat sinis. Iya, nggak apa-apa. Yang saya butuhkan saat ini cuma perlindungan kamu, bukan yang lainnya. Hana bersungguh-sungguh. Dia bahkan mengenyampingkan nasib dan martabatnya sebagai perempuan asalkan Zaki mau melindunginya. Baguslah kalau begitu. Oh iya, kita belum kenalan loh. Kenalin, nama saya Hana. Hana memperkenalkan diri. Oke. Nama abang, masa nggak tahu nama calon suami sendiri? Goda Hana. Berharap bisa mencairkan suasana. Zaki agak kesal mendengarnya. Zaki, oh, oke deh bang Zaki. Hana menemukan secercah harapan pada diri Zaki, walau Hana tak yakin apakah hatinya akan baik-baik saja andai suatu hari nanti statusnya sebagai istri siri Zaki berubah menjadi istri simpanan. Andai kelak Zaki menemukan cinta sejatinya, Laksmi marah besar. Heru juga menyimpan dendam yang lebih besar lagi karena Hana tak kunjung pulang. Mereka berdua duduk-duduk santai di teras rumah sembari menatap ujung jalan berharap Hana muncul dan pulang menyerahkan diri. Dasar bodoh, masa kalian kalah sama satu orang aja sih? Ibu masih heran. Bagaimana bisa semalam kalian membiarkan si Hana lolos begitu saja? Otak kalian ditaruh di mana sih? Di dengkul? Laksmi tak berhenti mengoceh. Bagaimana dia tak gusar? Hutangnya pada Juragan Hendra akan bebas kalau dia mau menyerahkan Hana, tapi Hana malah kabur dan berhasil lolos. Ibu tuh nggak tahu, pemuda itu jago banget. Jangankan badan kerempeng begini, dua pengawal Juragan Hendra yang mirip Hulk di tangan pemuda misterius itu. Keluh Heru yang masih merasakan ngilu pada perutnya. Terus sekarang gimana? Sore ini Juragan Hendra mau kesini lagi. Kalau si Hana nggak ada, terpaksa kita serahkan rumah ini. Nanti kita mau tinggal di mana?
di mana Heru? Ayolah pikirkan. Ya mau gimana lagi Bu? Kita mau nyari kemana? Semua kawannya udah kita sambangi satu-satu, tapi nggak ada yang ngumpetin dia kan? Ah, sialan. Dasar anak nggak tahu diuntung. Laksmi hanya bisa menyalahkan orang lain. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah Hana harus pulang dan menebus hutang-hutangnya pada Juragan Hendra. Ini handphonenya jatuh semalam pas lari-lari, kata Heru lalu menyodorkan handphone Hana yang jatuh dan sedikit retak. Coba telepon si Atar, suruh Laksmi. Udah, si Atar bilang mereka udah putus semalam. Udah nggak mau urusan sama kita lagi. Nomor si Hana nomorku, semuanya udah dia blokir. Nggak ada kapok-kapoknya ya itu anak. Mau sembunyi di mana lagi dia, masih terus menggerutu. Untuk saat ini udah gak ada orang yang bisa dia jadikan tempat berlindung. Nggak mungkin juga kan dia pergi ke Korea buat nyari keluarga bapaknya. Wong bapaknya aja udah dibuang sama keluarga besarnya. Heh, duit dari mana buat pergi ke Korea? Si Hana itu nggak punya keluarga kecuali kita. Keluarga bapaknya dia nggak tahu. Keluarga ibunya juga dia nggak tahu. Makanya nggak tahu diri banget kalau si Hana mau pergi begitu saja dari rumah ini. Untuk apa ibumu ini mau rela dinikahi lelaki gak jelas seperti bapaknya kalau bukan untuk memanfaatkan dia ini? Rumah ini dan si Hana harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sungguh Laksmi adalah perempuan yang sangat keji dan licik. Niat busuk telah terpatri di dalam hati begitu ia menikahi Jusuf mendiang ayah Hana. Jusuf adalah seorang Korea tulen nama asli Kim Taewon. Dia datang jauh dari negeri ginseng ke Jakarta untuk berkuliah. Dia memutuskan menjadi seorang mualaf dan berganti nama menjadi Jusuf. Jusuf mencintai seorang gadis berhijab di kampusnya, tapi demikianlah, keluarganya tak ada satupun yang merestui sehingga Jusuf memutuskan untuk menetap dan berganti warga kenegaraan. Pernikahan Jusuf dan istrinya, Alia, almarhumah ibunya Hana, begitu hangat dan bahagia walau tanpa restu keluarga, apalagi setelah kelahiran Hana. Tapi, kebahagiaan itu harus berakhir saat Alia divonis mengidap penyakit kanker payudara. Alia hanya mampu bertahan selama 1 tahun pasca divonis dan dia meninggalkan Jusuf beserta Hana yang waktu itu masih sangat kecil. Dan di saat hati Jusuf sedang terluka karena sangat rindu pada sosok Alia selama bertahun-tahun, dia bertemu dengan Laksmi yang awalnya menawarkan cinta yang tulus, namun semua itu hanya pancingan saja. Setelah Jusuf meninggal, Laksmi merenggut semua hak Hana sebagai pewaris utama dari semua harta yang ditinggalkan. Tapi, bukan hanya harta peninggalan Jusuf saja yang Laksmi rebut secara semena-mena. Bahkan Laksmi terus berusaha merenggut kebebasan dan harga diri Hana untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Apalagi Laksmi dan Heru diketahui telah kecanduan dengan judi. Itulah sepenggal kisah singkat tentang asal-usul Hana. Itu sebabnya kenapa Hana merasa tak memiliki kerabat, karena dia sama sekali tak mengetahui keluarga besar dari ayah dan ibu kandungnya. Dan itu pula sebabnya kenapa Hana begitu cantik dan memesona. Bukannya itu si Hana? Laksmi bangkit dari duduknya saat melihat sosok Hana berhenti di depan pagar rumah dengan seorang pemuda yang masih agak asing bagi Laksmi. Loh, itu kan? Itu pemuda yang semalam. Kenali Heru? Ya, saat ini Hana datang bersama Zaki. Ternyata Zaki menepati janjinya. Zaki tak main-main untuk mengambil alih Hana dari kekangan ibu dan kakak tirinya. Hanya saja Zaki ingin membuktikan sendiri, apakah benar kalau keluarga Hana memang setoksik itu? Ayo masuk bang, itu ibu dan kakak tiri saya, ucap Hana pelan. Hana terlihat takut dan meragu. Zaki meninggalkan motornya di luar pagar rumah. Dia turun dari motornya lalu berjalan beriringan dengan Hana yang terlihat sangat ketakutan. Wah, Hana, jadi begini kelakuan aslimu. Pantas saja si Atar mutusin kamu.
Pantas aja dia sampai blokir nomor kita semua. Ternyata kamu suka main di belakang dia sama lelaki lain? Laksmi menunjukkan perangai aslinya sehingga Zaki langsung bisa menilai. Laksmi menyambut Hana dengan tuduhan tak mendasar. Hana tak menyahut apapun, dia tetap berjalan di balik tubuh jangkung Zaki yang sudah semakin dekat ke teras rumah. Makanya aku nggak suka sama gayanya yang sok alim ini, Bu. Si Hana ini nggak ada bedanya sama pemudi-pemudi nakal di luaran sana, celoteh Heru. Tapi Heru jadi kikuk saat Zaki melempar tatapan matanya yang tajam pada lelaki 25 tahunan itu. Hei kamu siapa? Kamu yang semalam ngehajar anak saya? Tanya Laksmi pada Zaki yang sekarang sudah ada di hadapannya. Iya mungkin kalau memungkinkan, saya juga akan menghajarnya sekali lagi sekarang, jawab Zaki dengan santai sembari meregangkan otot jarinya. Gerakannya seperti sebuah intimidasi sehingga membuat nyali Heru ciut. Heru seketika takut dan terngiang pukulan telak Zaki semalam. Heru langsung bersembunyi di balik punggung ibunya. Wah, berani-beraninya ya. Tapi, kami lagi nggak mau ribut-ribut. Sini Hana, dan silakan kamu pulang, kata Laksmi hendak menarik tangan Hana tapi Zaki sigap menghalangi. Saya akan membawa Hana pergi dari rumah ini, tegas Zaki. Memangnya kamu siapa? Kamu bukan kerabat dia. Kamu nggak berhak bawa-bawa anak orang sembarangan. Saya adalah calon suaminya.